Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada macam-macam keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, yang menimbulkan variasi genetik antar individu dalam satu spesies atau jenis. Contohnya adalah padi. Yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies yang menimbulkan perbedaan bentuk penampakan antara satu spesies dengan yang lain. Contohnya adalah macan, harimau, kucing, ikan lele, dan gurami. Dan yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem yang disebabkan oleh perbedaan komponen abiotik dan biotik penyusun ekosistem. Contohnya adalah ekosistem waduk sempor, rawa jombor, dan sawah. Lalu ada manfaat dari sistem klasifikasi. Sebelumnya, apa itu klasifikasi? Sistem klasifikasi yaitu cara yang secara sistematis mempelajari penggolongan atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan sifat dan ciri khusus. Cabang ilmu yang mempelajarinya disebut dengan taksonomi. Metode penamaan objek studi dalam klasifikasi disebut nomenklatur. Adapun manfaat dari sistem klasifikasi. Yang pertama adalah mengetahui ciri-ciri spesies, 2 untuk mengetahui manfaat masing-masing jenis organisme bagi manusia, 3 untuk mengetahui hubungan saling ketergantungan antara organisme, dan yang keempat untuk mengetahui kekerabatan antara makhluk hidup yang beraneka ragam kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia. Lalu ada tahapan dalam sistem klasifikasi. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi makhluk hidup yang memiliki persamaan dan perbedaan ciri satu dengan yang lain baik morfologi, anatomi, fisiologi, maupun kromosom dan ciri khusus lainnya. Lalu ada pengelompokan berdasarkan ciri atau sifat tertentu. Misalnya, kerbau, sapi, kuda, marmut, kanguru dikelompokkan pada kelompok menyusui karena mempunyai kelenjar susu, kulit berambut, dan mempunyai kelenjar air mata serta beranak. Dan tahap terakhir adalah pemberian nama. Setelah masing-masing makhluk hidup dikelompokkan sesuai dengan ciri yang sama, barulah disusun suatu klasifikasi. Misalnya, harimau, marmut, dan kanguru dimasukkan dalam kelompok mamalia karena menyusui anaknya. Selanjutnya ada sistem klasifikasi. Yang pertama ada sistem klasifikasi alami. Dasarnya ini banyaknya persamaan ciri morfologi yang dimiliki. Ciri yang diamati adalah keadaan, sifat, atau bentuk makhluk hidup. Penganut sistem alami adalah Aristoteles, keluarga de Jussieu, Anthony, Bernard, dan Joseph. Yang kedua ada sistem klasifikasi buatan. Dasar pembagiannya adalah ada tidaknya persamaan ciri morfologi alat reproduksi, lingkungan tempat tumbuh, dan daerah distribusi atau penyebaran makhluk hidup tersebut. Penganutnya adalah John Ray, yaitu pada tahun 1627 sampai 1705. Yang ketiga ada sistem klasifikasi filogenetik. Dasarnya adalah persamaan fenotip atau sifat tampak, kerja faal, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan yang mengacu pada hubungan evolusioner dari nenek moyang hingga perkembangan saat ini. Penganutnya adalah Charles Darwin pada tahun 1859. Yang keempat ada klasifikasi oleh Carolus Linnaeus. Penganut sistem klasifikasi buatan yang nama aslinya adalah Carl von Linné, tahun 1707 sampai 1778. Linnaeus telah memperhatikan urutan atau tingkat kelompok yang memiliki persamaan paling banyak dimasukkan dalam spesies yang sama. Lalu yang kelima ada sistem klasifikasi dua kingdom. Yang pertama ada Plantae. Dasarnya dinding sel kaku dari selulosa dan punya kemampuan berfotosintesis. Dan yang kedua adalah Animalia. Dasarnya mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu yang keenam ada sistem klasifikasi 3 kingdom. Yang pertama Plantae, itu vegetasi fotosintesik. Yang kedua fungi, itu non-fotosintesik, pengurai media dan menyerapnya. Lalu yang ketiga ada Animalia, yaitu hewan heterotrof dan fagotrof. Lalu yang ketujuh ada sistem klasifikasi 4 kingdom.
Yang pertama ada prokariota, karena membran intinya tidak ada. Lalu ada fungi, lalu ada Plantae, eukariota yang membran intinya sudah nyata, dan ada animalia. Lalu yang ke-8 ada sistem klasifikasi 5 kingdom. Pencetusnya adalah Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dasar pembagiannya adalah organisme, sel, dan jenis nutrisinya. Pembagiannya adalah Monera, Protista, fungi, Plantae, dan animalia. Dan yang ke-9 ada sistem klasifikasi 6 kingdom. Pencetusnya adalah Robert yang meliputi virus, Monera, Protista, fungi, Plantae, dan animalia. Selanjutnya ada sistem tata nama. Menurut Carolus Linnaeus adalah seorang tokoh klasifikasi yang mengemukakan bahwa unit dasar dalam klasifikasi adalah spesies. Penamaan spesies dilakukan Linnaeus menggunakan tata penamaan ganda sesuai dengan kode internasional yang benar. Nama bagian depan menunjukkan genus, sedangkan nama bagian belakang sebagai petunjuk spesies. Terkadang terdapat penamaan dengan 3 kata. Contohnya adalah Oryza sativa var.ir 64. Lalu ada urutan takson dalam klasifikasi. Untuk urutan klasifikasi hewan, yang pertama ada kingdom, lalu phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan pada tumbuhan, dimulai dari kingdom, lalu divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab klasifikasi makhluk hidup. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.